diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Dia mengasihi bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas DTH. Dalam program Reministri kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sesi pertama terkait dengan Greater Devotion, pengabdian kesetiaan terbesar, ditunjukkan dengan connect dengan firman Allah. Greater Devotion, pengabdian kesetiaan terbesar di seri khotbah yang kedua ini menekankan kerja atau melayani yang maksimal. Mari kita lihat Hagai 1 ayat 8-11. Firman Allah berkata demikian. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumah sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Umat Allah ini berkati Tuhan. Kita harus paham bahwa umat Allah telah kehilangan berkat Allah pada waktu itu. Karena mereka mementingkan diri sendiri. Mereka kurang memperhatikan sasaran-sasaran dan maksud-maksud Allah yang sesungguhnya. Kita dapat mengalami menurunnya berkat dan pertolongan Allah dalam hidup kita jikalau kita kurang memperhatikan kerajaannya, baik di rumah maupun di antara bangsa-bangsa. Hagai 1 ayat 8 menyatakan, naiklah ke gunung. Umat Allah harus pergi sendiri ke tanah tinggi dan wilayah berhutan untuk mendapatkan kayu guna membangun bait Allah. Tindakan tersebut membuat aku akan berkenan. Artinya Tuhan akan berkenan. Bait Allah menjadi penting bagi umat Allah karena menjadi tempat untuk menata kehidupan spiritual. Namun ketika umat Allah melalaikan pembangunan bait Allah, maka akibatnya adalah ketandusan dan tentunya sangat berpengaruh negatif terhadap penghidupan. Talmud dari Babel menegaskan bahwa ada 5 hal yang terdapat dalam bait Allah di Zerubabel yang terdapat dalam bait Allah pertama. Pertama, kemuliaan Sekinah. Kedua, api kudus. Ketiga, tabut perjanjian. Keempat, Urim dan Tumim. Yang kelima, roh bernubuat. Mungkin dalam hal ini adalah Roh Kudus. Apapun yang mungkin kurang dalam bait Allah yang akan dipulihkan, Allah dengan tegas menjanjikan bahwa berkatnya tetap ada, tetap akan diberikan bila bekerja keras untuk membangun bait Allah. Hagai 1 ayat 9 menyatakan, kamu mengharapkan banyak. Hagai kembali pada tema mengenai akibat-akibat yang mendatangkan malapetaka dari sikap acuh tak acuh bangsa terhadap hal-hal spiritual. Kelalaian membangun bait Allah berdampak langsung terhadap perhatian sementara umat Allah. Walaupun umat Allah memiliki harapan-harapan tinggi untuk memperoleh panen yang luar biasa banyaknya, harapan-harapan ini ternyata mengecewakan. Hanya sedikit hasil yang diperoleh dari pekerjaan mereka, walaupun telah menghabiskan biaya yang besar.
Hagai 1 ayat 9 menyatakan, aku atau Tuhan menghembuskannya. Bahkan hasil sedikit yang dikumpulkan itu pun tidak banyak berguna bagi mereka. Allah menjaga supaya hasil itu tidak bisa dimakan atau berhamburan. Dengan demikian bangsa itu diberitahu bahwa mereka jangan mengaitkan hasil buruk dari tanah itu dengan sebab lain apapun, seperti melalaikan tanah tersebut untuk waktu yang lama, yakni selama masa pembuangan. Tetapi harus dikaitkan dengan hajaran langsung dari Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kamu masing-masing sibuk. Suatu jawaban yang begitu jelas. Ketika umat Allah mencari kekayaan mereka sendiri, mereka menunjukkan semangat yang luar biasa. Mereka sibuk, namun hal tersebut untuk memajukan berbagai kepentingan pribadi mereka dan sama sekali tidak menghiraukan kepentingan Tuhan. Suatu perbedaan mencolok terdapat di antara rumahku, rumah Tuhan, dan rumahnya sendiri, yaitu rumah dari setiap umat Allah. Pembangunan rumah Tuhan tidak diperhatikan, sementara pembangunan rumah pribadi sangat diutamakan. Hagai 1 ayat 10 menyatakan, menahan embunnya. Tuhan menahan embun yang menggantikan hujan selama berbulan-bulan di musim kemarau yang kering, sehingga tidak ada peningkatan dari hasil tanah itu. Dengan demikian Allah menunjukkan dengan jelas bahwa Dialah, Tuhanlah pengelola tertinggi atas makanan di Israel. Hagai 1 ayat 11 berkata, aku atau Tuhan memanggil kekeringan. Kekeringan adalah cara Tuhan agar bangsa Israel bergantung mutlak kepada Tuhan untuk segenap kebutuhan hidup. Perjanjian Lama menekankan bahwa bangsa Israel hidup dengan taat, maka dapat mengetahui keseimbangan yang tepat dari berbagai kekuatan alam demi keuntungan dan kebahagiaannya. Allah telah memperingatkan bangsa Israel bahwa jika mereka tidak taat, langit akan menjadi atau bagaikan tembaga bagi mereka. Ulangan 28 ayat 23. Kekeringan yang didatangkan Tuhan atas negeri dan gunung-gunungnya mempengaruhi gandum, anggur baru, minyak, semua hasil bumi, dan semua tenaga manusia dan hewan. Kelaparan selalu merupakan momok yang menakutkan di tangan Allah. Kekeringan yang mengakibatkan kelaparan yang dinyatakan dalam Hagai 1 ayat 11 merupakan keputusan Allah yang harus diterima karena hal tersebut merupakan kedaulatannya. Hal yang sama juga dijelaskan dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 1. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Mazmur 105 ayat 16 berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel merupakan cara Tuhan mendorong bangsa Israel agar hanya mengabdi dan setia kepada Tuhan atau mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan kepentingan sendiri di atas kehendak Tuhan. Kerja atau melayani yang maksimal dalam Hagai 1 ayat 8 dijelaskan, naik ke gunung, bawa kayu, dan bangun bait Allah. Tentu hal ini berkenan kepada Allah. Semua kondisi yang memprihatinkan terlihat dalam kehidupan bangsa Israel. Kita perhatikan dalam Hagai 1 ayat 6, saudara-saudara, sampai dengan ayat yang ke-9. Setidaknya beberapa kali kata kamu dipergunakan. Perhatikan kata kamu, mulai dari Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasil sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10 sampai 11. Sebab itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kondisi-kondisi yang memprihatinkan tersebut terjadi karena ketidakpedulian bangsa Israel terhadap reruntuhan bait suci. Melayani atau bekerja secara maksimal bisa diartikan setidaknya dalam 3 hal. Pertama, melayani dengan semangat. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yang kedua, melayani dengan kasih Kristus. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga, melayani dengan baik sesuai dengan karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya, puji Tuhan, Immanuel, amin.